kepada suaminya, kepada orang tuanya. Nah, ini kan harus didoain semua karena ini dosa-dosa seseorang itu. Kalau mamanya ada Mbak DP yang memang mau, seperti itu memang kondisinya. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Perceraian antara Angga Wijaya dengan Dewi Persik banyak disesalkan banyak pihak karena mereka sudah 5 tahun membangun biduk rumah tangga dan akhirnya harus kandas. Ada yang mengatakan bahwa memang Dewi Persik belum bisa memberikan keturunan kepada Angga Wijaya. Dan menurut Ustadz Danu, hal ini bisa diperbaiki asalkan Dewi Persik mau dan berada dalam bimbingan Ustadz Danu. Karena hal itu jika dibiarkan, dan kita tahu seperti video edisi sebelumnya, banyak jin yang ada di dalam tubuh Dewi Persik gara-gara sifat agresivitas dan emosional yang sering tidak terkendali. Hal itu di titik-titik itu jin kemudian masuk dan mempengaruhi energi tubuh menjadi negatif. Mungkin karena itu jugalah rumah tangga Dewi Persik sering tidak harmonis dan akhirnya bercerai. Kita tahu sejak pertama dengan Saipul Jamil, kemudian bercerai, dan kemudian berganti dengan suaminya yang kedua, dan akhirnya bercerai juga, dan kini dengan Angga Wijaya juga bercerai. Menurut Ustadz Danu, hal itu jika dilakukan pertobatan bisa diperbaiki. Namun jika tidak, bahaya lain yang akan mengancam seperti penyakit-penyakit kronis yang mengerikan seperti kista, miom, kanker payudara, dan lain sebagainya. Nah, bagaimanakah Ustadz Danu membedah apa yang harus dilakukan oleh Dewi Persik, yang tentunya ini bisa kita jadikan pelajaran bagi diri kita dan kehidupan serta keluarga kita. Yuk kita simak apa yang dikatakan oleh Ustadz Danu dengan sarannya kepada Dewi Persik. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya, serta selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Bisa dikatakan bisa nggak sih Ustadz ini kayak misalkan untuk dilakukan netralisir terhadap DP atau jin-jin tersebut yang di dalam tubuh? Insya Allah selama ini saya sering ya, karena saya memberikan contoh seperti ini. Ada seseorang anak yang emosionalnya tinggi, anak nih umurnya belum akil balik, tapi bapak ibunya sudah bilang anak saya emosionalnya tinggi. Oke, kalau emosional tinggi ini insya Allah pasti dari sisi ayah atau ibunya, itu genetik. Jadi saya tidak hanya berbicara tentang jin, saya juga berbicarakan tentang genetik. Nah, genetik ini pasti diambil dari salah satunya, entah dari ayahnya yang emosional atau ibunya yang emosional. Pasti itu diberikan kepada anak itu agar anak ini menjadi ujian bagi ayah dan ibunya. Nah, ujian itu untuk apa? Agar ayah dan ibunya itu belajar bahwa anak yang nakal itu dari kamu. Jadi ayah dan ibunya atau ayah atau ibunya yang mohon ampun kepada Allah Ta'ala agar kalau sifat emosional anaknya itu dari dia. Sehingga kalau anak belum akil balik memang gak ada dosa, tobatnya ayahnya atau tobatnya ibunya inilah yang diperhitungkan oleh Allah Ta'ala. Nanti kalau dia sudah tobat, dia berubah, si anak ini insya Allah berubah. Nah, yang seperti ini saya sering melakukan di klinik saya, entah itu suami yang emosional, entah istri yang emosional, ada yang dari malah nggak cuma masalah emosional aja, ada yang sudah jadi kayak saraf terjepit, kanker payudara, kanker leher rahim, kanker otak, dan sebagainya. Itu kan dari persoalan emosional dan perilaku yang tidak baik. Nah, kalau itu mau dihilangkan bisa ndak? Insya Allah saya cerita, insya Allah bisa kalau orang tersebut mau belajar. Karena kenapa saya bilang insya Allah bisa? Karena ada tahap kalau memang mau dijadikan oleh Allah Ta'ala itu sifatnya menjadi baik, menjadi lembut. Umpamanya orang yang kaku, emosional, agresif,
begitulah ya, ingin menjadi seorang yang soleh atau solehah. Nah ini harus belajar, dia harus kasih tahu, nggak boleh begini, nggak boleh begini, salah ini menurut syariat salah. Kamu langgar aja terus-terus, sudah dilanggar, nggak pernah mau tobat kepada Allah Ta'ala. Gimana mau bisa sembuh sakit jiwanya? Itu saya anggap sakit jiwa orang emosional itu. Nah, kalau memang mau, ya saya akan membimbing. Kan gitu kalau saya ya, caranya membimbing gimana? Jauhi perbuatan ini. Kamu kan sukanya begini, ya. Kamu sukanya begini, ya. Nanti saya bantu doa di titik-titik itu. Karena di titik-titik itulah jin itu masuk. Paham ya? Kemudian saya doain, ampuni dosa emosionalnya, ampuni dosa kekakuannya, ampuni dosa egoisnya, ampuni dosa ini, sejak akhir baliknya hingga saat ini kepada suaminya, kepada orang tuanya. Nah, ini kan harus didoain semua karena ini dosa-dosa seseorang itu. Kalau momennya ada Mbak DP yang memang mau, seperti itu memang kondisinya. Nah, dengan seperti inilah nanti Allah, insya Allah ya, makhluk yang dulunya itu bercokol di dalam tubuh, hati, organ itu macam-macam nanti, ya di jantung, ya di otak, ya di mata, ya di telinga, ini mulai keluar mereka karena tobatnya ini. Dan yang jelas dalam tobat itu ada 3 tahapan agar tobat itu diterima oleh Allah Ta'ala. Illal ladina tabu yang pertama, wa aslahu yang kedua, yang ketiga wa bayanu. Baru jawaban Allah, faulaika atubu alaihim. Artinya apa? Illal ladina tabu, mereka yang telah tobat. Umpamanya seseorang bertobat, tadi saya arahkan tobat. Mau jangan emosional, jangan egois, jangan suuzon, jangan agresif, jangan mudah tersinggung. Kan seperti itu mau nih. Kemudian ini jelas tobat di titik itu. Kemudian wa aslahu, melakukan perbaikan, dan melakukan perbaikan diperbaiki, jangan gampang tersinggung. Kalau momennya tersinggung normal manusia tapi langsung istighfar. Kalau langsung marah normal manusia tapi langsung istighfar. Ingat di titik-titik itu. Nah, ini memperbaiki namanya. Wabayanu, memberikan nasihat kebaikan. Jadi kalau memang dia seorang yang memang seorang yang banyak ditanyain tentang masalah-masalah nasihat, boleh, itu sudah menjadikan nilai di hadapan Allah. Baru jawaban Allah, faulaika atubu alaihim, artinya apa? Maka tobat mereka yang aku terima. Nah, ini tadi saya bilang, maka tobat orang tersebut yang akan diterima oleh Allah Ta'ala, berarti orang itu jika dia bertobat kepada Allah Ta'ala, insya Allah akan mencabut sifat-sifat buruknya dengan tobat seperti itu. Jadi insya Allah seperti itu. Jadi jin itu bisa dikeluarkan, bisa, tapi dia harus benar-benar kembali pada syariat, kembali pada tauhid. Antudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falaki yasbahun.